Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Ubaidillah. Saya akan memaparkan presentasi berjudul Strategi Psikologis dalam Viral Marketing dengan fokus pada analisis keberhasilan penjualan mainan populer seperti Labubu, Tung-tung sahur, dan boneka kaktus goyang melalui sosial media. Contoh kasus, akhir-akhir ini atau minggu-minggu terakhir, ada beberapa mainan viral seperti Labubu ataupun Tung-tung sahur. Secara psikologis, viralitas ini bukan kebetulan, tapi hasil dari stimulasi emosional yang dirancang untuk menarik perhatian, membentuk keterlibatan, hingga mendorong keputusan membeli. Faktor pengaruh daya tarik utama datang dari reaksi emosional spontan seperti tertawa, nostalgia, bahkan terkejut. Elemen-elemen ini atau faktor-faktor ini memicu emosional kontijen, emosional yang menyebar cepat di ruang digital. Dalam psikologi komunikasi, ini juga dikenal sebagai efek resonansi emosional. Gross menyebut bahwa manusia cenderung menyelaraskan emosionalnya dengan lingkungan sekitar. Jadi saat ada konten lucu atau aneh dibagikan, orang lain ikut merasakannya. Efek ini mendorong persebaran konten secara masif. Ini bukan sekedar hiburan, tapi strategi psikologis yang terencana. Dari segi social comparison theory, produk eksklusif seperti Labubu menciptakan dorongan untuk meniru figur panutan. Muncul upward social comparison, perasaan ingin menyamai influencer atau teman yang punya lebih dulu. Hal ini memicu konsumsi sebagai bentuk validasi sosial. Selanjutnya, ada pembahasan tentang fear of missing out atau FOMO. FOMO bekerja sangat kuat di topik ini. Ketakutan akan ketertinggalan tren membuat pengguna merasa haus memiliki atau setidaknya ikut merespon. Dalam psikologi, ini menciptakan tekanan sosial internal yang mendorong tindakan impulsif seperti membeli tanpa pikir panjang. Dari hubungan parasosial, ketika figur publik ataupun juga influencer di sini menampilkan mainan tanpa promosi langsung, audiens tetap terpengaruh. Ini terjadi karena adanya parasocial relationship, hubungan satu arah yang bersifat emosional. Pengikut merasa dekat, percaya, dan akhirnya meniru pilihan figur publik tersebut. Horton dan Wall menyebut hubungan ini membuat kita seolah-olah mengenal tokoh tersebut secara pribadi. Giles menambahkan pengaruh dari figur yang dianggap otentik seringkali lebih kuat dari iklan konvensional. Psikologi percaya diri dan trust terbentuk secara tidak sadar. Dari segi identitas sosial dan kebutuhan terkoneksi, mainan viral juga menjadi simbol identitas kelompok. Misalnya disebut anak TikTok, kolektor, atau
pecinta kelucuan. Membagikan konten tentang mainan ini juga menjadi cara untuk menunjukkan identitas sosial dan menjalin hubungan psikologis dengan komunitas online atau komunitas sosial media. Sumber presentasi kali ini juga mencantumkan materi dari psikologi pesan. Elemen linguistik seperti pilihan kata, nada suara, hingga ekspresi visual berperan dalam membentuk daya tarik emosional pesan itu sendiri. Untuk strategi kampanye viral, beberapa strategi yang digunakan antara lain konten unboxing, desain estetik, edisi terbatas dan eksklusif, serta promosi organik dari influencer. Tidak hanya menyasar anak-anak, kampanye ini juga menargetkan orang dewasa melalui simbol gaya hidup dan nilai emosional. Pembahasan selanjutnya adalah elemen psikologis penentu. Jika dilihat atau ditinjau ulang dari presentasi kali ini, kampanye marketing viral ini memadukan yang pertama adalah tentang emosi dan motivasi yang mempengaruhi emosional atau membangkitkan rasa personal dari audiens itu sendiri. Yang kedua adalah social currency dan keterlibatan audiens, konten yang memberikan nilai sosial. Yang ketiga adalah parasosial dan influencer trust, hubungan imajiner dengan figur publik menciptakan kepercayaan itu sendiri. Yang keempat adalah dari visual dan kejelasan pesan. Yang kelima adalah otensitas dan kepercayaan. Konten yang terlihat alami, jujur, dan relevan membangun kredibilitas serta mendorong niat untuk membagikan atau dibagikan. Selanjutnya saya akan menunjukkan mind mapping pribadi. Analisis ini saya susun berdasarkan mind mapping pribadi dengan pendekatan interdisipliner. Saya memetakan aspek komunikasi media, teori psikologi sosial, hingga dinamika platform digital untuk membaca fenomena viral secara mendalam. Dalam presentasi kali ini, saya mempertimbangkan kredibilitas informasi untuk mendukung analisis dalam masalah ini dari beberapa jurnal internasional, lalu juga mempertimbangkan dari materi pertemuan 9 tentang komunikasi media massa, dan juga materi pertemuan 14, materi yang menekankan interaksi antara faktor personal dan situasional. Dalam konteks ini, perilaku digital adalah respon terhadap tekanan sosial yang dibentuk oleh media. Kesimpulan dari presentasi saya, viralitas konten seperti Labubu, boneka Tung 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 Sahur, dan boneka kaktus bergoyang, ataupun sejenisnya, bukan sekedar hiburan, tetapi juga hasil dari
strategi psikologis yang melibatkan emosi, tekanan sosial, dan keterlibatan komunitas. Tanpa iklan formal, kekuatan media sosial dimaksimalkan lewat pendekatan psikologis dan psikologi komunikasi. Baik, terima kasih atas perhatiannya dalam presentasi terkait bagaimana psikologi bekerja secara halus namun efektif dalam kampanye viral marketing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.